Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Melanjutkan video berbagi sebelumnya, yaitu membahas statistik inferensi parametrik menggunakan menu compare means di SPSS. Di video berbagi kali ini, yang merupakan bagian kelima dari seri menu compare means, akan dibahas menu one way ANOVA. Compare means dalam bahasa Indonesia disebut dengan uji perbandingan rata-rata. Pada statistik inferensial, secara garis besar ada 3 kelompok, yaitu uji rata-rata untuk satu kelompok sampel, uji rata-rata untuk 2 kelompok sampel, dan uji rata-rata untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Untuk uji satu sampel dan 2 sampel sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk uji rata-rata lebih dari 2 kelompok sampel, ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ketika menggunakan statistik parametrik, analisisnya menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Sedangkan ketika menggunakan statistik non-parametrik, maka langkah analisis yang dilakukan adalah menggunakan uji Kruskal-Wallis. ANOVA sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu one-way ANOVA, two-way ANOVA, dan multi-way ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata 2 kelompok atau lebih. Saya beri ilustrasi, misalnya suatu penelitian ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang nyata atau signifikan untuk nilai mata kuliah statistika antara prodi di Fakultas Ekonomi, misalnya antara prodi akuntansi dan prodi manajemen. Maka kita dapat menguji perbedaan rata-ratanya dengan uji T 2 sampel bebas atau two sample independent t-test. Akan tetapi jika kita akan membandingkan 3 prodi, yaitu prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi IESP atau Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, atau lebih dari 3 prodi, maka uji T tidak dapat digunakan, karena uji T hanya dapat digunakan untuk uji rata-rata 1 atau 2 sampel. Untuk lebih dari 2 sampel, kita bisa menggunakan uji ANOVA. ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalnya masing-masing variabel setiap kelompok jumlah sampel atau respondennya sama-sama 25 orang. Di video berbagi kali ini, fokus membahas one-way ANOVA. One-way ANOVA atau uji ANOVA satu arah, atau ada juga yang menyebutnya uji ANOVA satu faktor, hanya menganalisis perbedaan dari satu karakteristik atau satu kriteria atau satu faktor di antara semua kelompok data yang dibandingkan yang menimbulkan variasi. Syarat atau asumsi penggunaan uji one-way ANOVA adalah sebagai berikut. Asumsi mendasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Asumsi lainnya yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan dengan ANOVA atau Analysis of Variance adalah homogenitas variance. Kemudian sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen, dan yang keempat adalah variabel faktor bersifat data kategori. Kita langsung ke contoh kasus. Seorang dosen membuat dugaan bahwa ada perbedaan hasil belajar mata kuliah statistika yang nyata atau signifikan antara prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi ilmu ekonomi studi pembangunan. Untuk membuktikan hal tersebut, sebagai indikator dari hasil belajar, dosen tersebut membuat penelitian dengan melakukan survei dan memilih secara random nilai statistika terhadap 25 orang mahasiswa dari masing-masing prodi, sehingga total responden adalah sebanyak 75 mahasiswa. Selain untuk membuktikan dugaan tersebut, dia juga akan meneliti tentang bagaimana perbedaan tersebut serta rata-rata hasil belajar mana saja yang sama atau yang berbeda. Berikut adalah data nilai mata kuliah statistika 25 mahasiswa dari masing-masing prodi yang diteliti. Dari kasus ini, kita bisa membuat judul penelitian seperti ini. Perbedaan hasil belajar mata kuliah statistika, mahasiswa prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi ilmu ekonomi studi pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas ABC. Kasus ini terdiri dari 3 sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu 3 kelompok mahasiswa yang berbeda. Mahasiswa dari prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi IESP. Kemudian, data nilai statistika adalah sebagai variabel terikat, sedangkan prodi adalah faktor. Untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar, maka kita lakukan uji hipotesis dan uji statistiknya menggunakan uji one-way ANOVA. Kenapa menggunakan uji one-way ANOVA? Karena hanya ada satu faktor dan sampelnya lebih dari 2 kelompok dan saling bebas atau independen.
Contoh lain dari kasus one way ANOVA untuk dijadikan bahan penelitian, seperti seorang manajer ingin mengetahui produktivitas kerja dari 4 kelompok shift kerja di perusahaannya. Kemudian dia membuat rumusan masalah penelitiannya, yaitu apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift, atau contoh lainnya adalah apakah ada perbedaan yang nyata dari penjualan produk A di antara 5 jenis kemasan yang dipasarkan. Tentunya hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil suatu kebijakan. Oke, kita kembali lagi ke contoh kasus. Rumusan masalah penelitiannya. Yang pertama adalah apakah ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara hasil belajar dari 3 prodi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan hasil belajar mata kuliah statistika antar prodi. Dan yang ketiga adalah rata-rata hasil belajar statistika dari prodi mana saja yang sama atau berbeda hasil belajarnya. Hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara rata-rata hitung dari 3 prodi tersebut. Maka H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan. H0 atau hipotesis 0 adalah suatu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak. Jadi peneliti berharap bahwa hasil perhitungannya adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Karena H0 adalah tidak terdapat perbedaan, maka H1 adalah terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan. Silahkan lihat penjelasan tentang hipotesis di video saya sebelumnya. Link ada di deskripsi. Selanjutnya, hipotesis statistik untuk ANOVA adalah sebagai berikut. H0 di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hasil belajar dari ketiga prodi. Sedangkan H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan yang nyata antara hasil belajar dari ketiga prodi. Untuk mempermudah dalam mengolah data, terlebih dahulu data yang kita miliki diinput ke program Excel. Saya sudah siapkan data Excel-nya, linknya ada di deskripsi. Silahkan untuk di-download. Jadi kita akan menginputkan data tersebut ke SPSS bersama-sama. Tampilan Excel-nya saya buat seperti ini. Ini adalah data awal, isinya adalah data nilai statistika dari 3 prodi. Kemudian dari data tersebut kita buat tabel baru berupa tabel kategori. Kategori 1 untuk akuntansi, 2 untuk manajemen, dan 3 untuk IESP. Lalu saya transpose bentuk tabelnya sehingga menjadi seperti ini. Kolom pertama adalah kolom nilai dan kolom kedua adalah kolom data kategori. Langkah ini untuk mempermudah input data di SPSS. Copy data nilai akuntansi, kemudian paste spesial, pilih transpose. Kemudian copy data nilai manajemen, paste transpose di sini, di bawah nilai akuntansi. Lalu copy data nilai IESP dan paste transpose di sini di bawah nilai manajemen. Selanjutnya kita copy data kategori akuntansi lalu paste transpose di sini. Kemudian copy data kategori manajemen, paste transpose di sini di bawah kategori akuntansi, dan kemudian data kategori IESP copy dan paste transpose di sini, di bawah kategori manajemen. Jadi secara garis besar, data dipisahkan menjadi 2 kelompok data yang berbeda. Kelompok pertama adalah data nilai mata kuliah statistika dari 25 orang mahasiswa dari masing-masing prodi, jadi totalnya adalah 75 sampel. Kelompok kedua adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil kategorisasi, di mana kategori 1 untuk akuntansi, 2 untuk manajemen, dan 3 untuk IESP. Selanjutnya kita akan mengcopy data dari Excel untuk dipaste di SPSS. Seleksi data pada kolom prodi dan kolom kategori, kemudian copy, lalu kita menuju ke program SPSS. Masuk ke jendela data view, lalu pastekan data yang tadi kita copy dari Excel di sini. Maka data nilai dan kategori dari 3 prodi sekarang sudah terinput di SPSS. Tapi nama variabelnya masih belum betul. Nanti akan kita betulkan pada saat mendefinisikan variabel. Langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel-variabel ini. Masuk ke variabel view. Pada kolom name, di baris pertama isikan nilai, dan di baris kedua isikan prodi. Pada kolom desimal, ubah menjadi 0.
karena data yang kita miliki bukan data pecahan. Lalu pada kolom label, di baris pertama, isikan nilai statistika. Di baris kedua, isikan prodi. Selanjutnya pada kolom value, yang ini tetap non, dan yang ini klik tanda titik-titik ini. Kemudian muncul kotak dialog value labels. Pada kotak value, isikan angka 1. Pada kotak label, isikan akuntansi. Lalu klik add. Sehingga pada kotak paling bawah muncul tulisan 1 sama dengan akuntansi. Lalu klik lagi pada kotak value, kemudian isikan angka 2. Dan pada kotak label isikan manajemen. Lalu klik add, sehingga muncul tulisan 2 sama dengan manajemen. Kemudian klik lagi pada kotak value, isikan angka 3, dan pada kotak label isikan IESP. Lalu klik add, sehingga muncul tulisan 3 sama dengan IESP. Kemudian klik OK. Selanjutnya di kolom measure variable, nilai adalah berupa data scale, dan prodi adalah data dalam bentuk nominal. Kolom yang lain biarkan defaultnya. Proses penginputan data sudah selesai. Selanjutnya adalah proses analisis data. Untuk menguji ANOVA ini, kita bisa menggunakan menu General Linear Model atau menu Compare Means. Tapi untuk bahasan kali ini, saya akan menggunakan menu Compare Means. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan uji ANOVA, kita perlu memenuhi asumsi-asumsi yang ada dalam ANOVA. Asumsi dasarnya adalah data harus berdistribusi normal dan harus homogen. Untuk menguji normalitas data, gunakan menu Explore pada submenu Deskriptif Statistik. Sedangkan untuk menguji homogenitas dapat dilakukan melalui menu Explore di submenu Deskriptif Statistik atau di menu One Way ANOVA pada menu Compare Means. Melakukan uji normalitas. Berikut adalah cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Pada menu bar, klik Analyze. Kemudian pilih submenu Deskriptif Statistik. Lalu pilih Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Seleksi variabel nilai statistika, lalu pindahkan ke kotak Dependent List. Kemudian seleksi variabel prodi, lalu pindahkan ke kotak Factor List. Selanjutnya, klik pilihan Plots, sehingga keluar kotak dialog Explore Plots. Untuk menguji kenormalan data atau normalitas data, centang bagian Normality Plots with Test. Kemudian untuk uji homogenitasnya, pilih Power Estimation. Selanjutnya, klik Continue. Pada kotak display, pilih Both, lalu klik OK. Maka akan keluar output dari menu Explore. Untuk output uji normalitas, kita fokus pada tabel Test of Normality. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas adalah sebagai berikut. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data sampel berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data sampel berdistribusi tidak normal. Kita lihat di outputnya. Perhatikan nilai signifikan di kolom Kolmogorov-Smirnov dan di kolom Shapiro-Wilk. Kedua-duanya memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Namun karena sampelnya lebih besar dari 50, maka uji yang saya gunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan output SPSS pada tabel Test of Normality, diperoleh skor signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk prodi akuntansi sebesar 0,200, untuk prodi manajemen 0,200, dan untuk prodi IESP sebesar 0,155. Ketiga nilai tersebut masing-masing lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau SIG atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka hal tersebut memberikan gambaran bahwa data penelitian berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam uji One Way ANOVA terpenuhi. Lanjut uji berikutnya yang harus terpenuhi, yaitu uji homogenitas. Hasil atau output dari uji homogenitas disajikan pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas kita lihat pada based on mean-nya. Kriteria untuk menentukannya adalah sebagai berikut.
Jika nilai signifikansi pada based on mean lebih besar dari 0,05, maka data penelitian homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi pada based on mean lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak homogen. Pada tabel tersebut dapat dilihat pada based on mean, nilai signifikansinya 0,450. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa data sampel atau nilai sampel mata kuliah statistika, prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi IESP memiliki varians yang sama atau homogen. Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis penelitian dengan menggunakan uji one-way ANOVA. Sekarang kita menuju ke program SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih One-way ANOVA. Maka akan muncul kotak dialog One-way ANOVA. Klik variabel nilai statistika, kemudian klik panah untuk memindahkan variabel tersebut ke kotak dependent list. Lalu klik variabel prodi untuk dipindahkan ke kotak vektor. Kemudian klik option, lalu muncul kotak dialog one-way ANOVA option. Pada kotak statistik, centang deskriptif, karena saya mau tampilkan deskriptifnya. Kemudian centang homogeneity of variance test, ini adalah uji asumsi homogenitas. Lalu means plot-nya, di mana outputnya berupa tampilan visualisasi dari letak rata-rata nilai. Kita bisa centang ini atau tidak. Lalu klik continue. Selanjutnya, kita klik post hoc. Uji post hoc adalah sebuah uji lanjutan. Setelah uji ANOVA, jika diketahui terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan antar grup atau H0-nya ditolak. Untuk mengetahui manakah dari kelompok tersebut yang memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Jika H0 diterima, tentu analisis post hoc tidak perlu dilakukan. SPSS menyediakan banyak pilihan uji post hoc. Secara garis besar dibagi dua kelompok. Kita pilih di kelompok yang ini, yaitu kelompok jika varians diasumsikan sama. Selanjutnya dari semua pilihan yang ini, jika jumlah sampel data tiap kelompok sama, maka pilihannya menggunakan uji post hoc 2K, LSD, atau SNK. Dan jika jumlah data sampelnya berbeda, maka menggunakan uji CV. Karena pada kasus ini menggunakan jumlah sampel yang sama, yaitu masing-masing 25 mahasiswa, jadi totalnya 75 data, maka saya gunakan 2K. Tapi kalau datanya kurang dari 30, maka saya gunakan Benveroni. Saya centang 2K. Significance levelnya 0,05. Nantinya hasil uji signifikansi akan dengan mudah bisa dilihat pada output, yaitu dengan ada atau tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Jika ada tanda bintang di angka mean difference, maka perbedaan tersebut nyata atau signifikan, bukan perbedaan yang kebetulan. Jika tidak ada tanda bintang, maka perbedaan tidak signifikan. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka di output viewer akan muncul outputnya. Output pertama adalah tabel descriptives. Ini adalah statistik deskriptif dari data penelitian yang dianalisis. Dari tabel ini terlihat rata-rata nilai statistika dari masing-masing prodi. Prodi akuntansi 70,20, prodi manajemen 66,20, dan IESP 71,80. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata, benar-benar signifikan, atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji one-way ANOVA yang terdapat pada tabel output ANOVA. Output kedua adalah tabel Test of Homogeneity of Variances. Tabel ini menunjukkan hasil uji homogenitas. Pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,450. Nilai ini sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan menu Explore. Yang ini. Maka sudah dipastikan bahwa ketiga kelompok data nilai yang kita bandingkan adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Output ketiga adalah tabel ANOVA. Tabel ini merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Untuk menguji apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, dapat diketahui dari nilai signifikansi yang ada pada tabel ANOVA.
Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan output pada tabel ANOVA, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,192. 0,192 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar dari ketiga prodi tidak ada perbedaan secara signifikan, atau H0 diterima. Artinya perbedaan rata-rata yang ada pada sampel penelitian hanya bersifat kebetulan saja. Atau dengan kata lain, perbedaan rata-rata yang ada hanya berdasar kepada sampel yang diambil. Jadi kemungkinan besar bila diambil sampel baru, perbedaan rata-ratanya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah akan berubah. Pada output min plot, terlihat secara visual perbedaan nilai rata-rata setiap prodi, di mana prodi manajemen berada di posisi paling rendah dan prodi IESP berada di posisi paling tinggi. Kondisi ini tidak signifikan. Kondisi ini terjadi hanya pada data sampel yang diambil. Jadi ada kemungkinan bila dilakukan kembali pengambilan sampel secara acak atau diulang, maka urutan nilai rata-rata akan berubah. Ingat bahwa penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu benar. Dan penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Karena tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan, sehingga tidak dilanjutkan lagi ke uji lanjutan atau uji post hoc. Karena dalam uji lanjutan pun akan menunjukkan hasil perbedaan yang tidak signifikan dari rata-rata nilai hasil belajar dari data sampel yang diambil. Sehingga output tabel multiple comparisons dengan menggunakan metode 2K tidak digunakan. Terlihat di sini pada kolom mean difference tidak ada yang bertanda bintang. Jika ada tanda bintang di angka mean difference, maka perbedaan tersebut nyata atau signifikan, bukan perbedaan yang kebetulan. Jika tidak ada tanda bintang, maka perbedaan tidak signifikan. Demikian pembahasan menu compare means one-way ANOVA. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.